Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat bertemu kembali dengan kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan makalah dengan judul analisis kontrastif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu analisis kontrastif analisis kontrastif dulu, karena ini merupakan pengertian yang perlu kita pahami dulu. Jadi analisis kontrastif berupa prosedur kerja, yaitu aktivitas atau kegiatan yang mencoba membandingkan B1 dan dengan struktur B2 untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara kedua bahasa. Nah, di sini bahasanya itu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ini singkatannya BI dan BA. B untuk bahasa Indonesia dan BA untuk bahasa Arab. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kala lampau. Kala lampau dalam BI dulu. Berdasarkan hasil analisis data dalam BI, kosakata berdasarkan kala yang mempunyai arti lampau umumnya diikuti dengan kata yang menunjukkan keterangan telah, sudah, beberapa saat yang lalu, dan semalam. Kemudian diperoleh dua klasifikasi bentuk kosakata yang lampau, yaitu yang pertama bentuk kosakata dengan keterangan lampau, dan yang kedua bentuk kosakata yang bermakna lampau. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu bentuk kosakata dengan keterangan lampau. Jadi ada keterangannya. Contohnya di sini, panitia sudah menyusun acara seminar. Nah, sudah ini merupakan keterangannya. Kemudian tamu-tamu sudah berdatangan, siswa telah menyelesaikan bacaannya, dan seterusnya. Kemudian yang bentuk kosakata yang bermakna lampau, langsung contohnya saja, yaitu pintu itu tertutup. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa pintu itu sudah ditutup. Kemudian Adi dibelikan ayah sepatu baru. Dibelikan ayah sepatu baru ini sudah menjelaskan bahwa ini tuh sudah terjadi. Kemudian kala lampau bahasa Arab. Kemudian di sini kalau dalam bahasa Arab itu ada disebut fi'il madhi. Fi'il madhi ini terdiri atas 3 huruf konsonan dan berupa imbuhan atau masih asli. Contohnya fahasodani katibbu al-maridu. Artinya dokter itu telah memeriksa pasien. Fahasud itu artinya telah memeriksa. Kemudian qara'a Ahmad al-Qur'ana. Qara'a Ahmad al-Qur'ana. Ahmad telah membaca Al-Qur'an. Daraba al-mudarrisu as-sabura. Guru itu telah memukul papan tulis. Udah jelas ya. Kemudian kala sekarang BI. Dalam BI ini juga klasifikasikan jadi dua, yaitu bentuk kosakata yang bermakna sedang dan bentuk kosakata sekarang dengan keterangan sedang dan dimulai. Maksudnya ada yang sedang dan yang kedua itu sekarang dimulai dan dimulai. Dan ini langsung saja, kosakata bermakna sekarang adalah kala sekarang menunjukkan makna sedang melakukan pekerjaan. Contohnya di sini, dia berlari mengitari lapangan. Jadi mengitari ini sudah bermakna sedang berlari. Kemudian saya menggunting kertas itu. Jadi saya itu sedang menggunting kertas. Nah, langsung saja yang kedua yaitu bentuk kosakata dengan keterangan sedang dan dimulai. Jadi ada dimulainya juga. Contohnya saja, seorang istri sedang berunding dengan suaminya. Jadi di sini pun udah udah kita pahami bahwa istri itu sedang dan juga memulai perundingannya dengan suaminya. Kemudian kapal-kapal tersebut sedang menuju ke Timur Tengah. Nah, di sini sedang dan dimulai.
Kemudian yang selanjutnya itu kala sekarang BA. Tadi kan BI, sekarang BA. Kala sekarang atau bisa disebut dengan fiil mudhari. Hal di sini itu bisa disebut fiil mudhari yang menunjukkan bahwa kata kerja itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Jadi dua sekaligus. Contohnya, wa yaqra'ul Qur'an, dia sedang baca Al-Qur'an. Terus Syawirus az-zawjatu ma'a zawjiha, seorang istri sedang berunding dengan suaminya. Kemudian al-atfalu ya'maluna fil hadiqah, anak-anak sedang bekerja di ladang. Kemudian jumlah singularis BI. Singularis ini atau bisa kita kenal yaitu apa ya? Tunggal. Langsung contohnya saja. Orang yang duduk di bawah pohon itu saudaraku. Kemudian anak itu beberapa hari yang lalu datang ke tempat kosnya. Ini sangat jelas sekali bahwa ini hanya tunggal. Lelaki ini terbilang produktif dalam menulis. Jadi lelaki ini tuh cuma satu. Ini yang selanjutnya yaitu jumlah singularis mufrad. Kalau dalam bahasa Arab itu tunggal itu dinamakan mufrad. Langsung contohnya yaitu tashki aswaniku, seorang teman mengeluh. Kemudian hadara atiflu ila maskanihi fil ayyamil madiyah, anak itu beberapa hari yang lalu datang ke tempat kosnya. Hadzal rajulu katsir al-intaj fil kitab, lagi itu terbilang produktif dalam menulis. Yang selanjutnya jumlah pluralis atau jamak BI. Ini bentuk jumlah pluralis adalah bentuk morfologis yang merupakan kata benda berjumlah dua atau lebih. Nah, di sini ini beberapa kategori. Yang pertama yaitu penggunaan kata ulang, penggunaan keterangan para, penggunaan keterangan seluruh atau semua, penggunaan keterangan kelompok, dan penggunaan kosakata jumlah atau angka. Nah, yang pertama bentuk kata ulang. Langsung contohnya, jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air. Udah jelas ya bahwa kata ulang di sini itu jalan-jalan. Kemudian bentuk dengan keterangan para. Contohnya, Dana sedang mendengarkan kisah para pahlawan di sini para. Kemudian bentuk dengan keterangan kelompok. Contohnya, kelompok remaja adalah fenomena yang biasa. Kemudian bentuk dengan jumlah bilangan. Contohnya saja, tembang menggema di dua kaki. Nah, dua ini yang dimaksudkan jumlah bilangan. 3 penumpang yang turun disambut oleh kakek. Kemudian jumlah pluralis jamak BA bahasa Arab. Jamak pluralis. Di sini contohnya asyari uraisiyah fi dakhil Madinah wa fil mawaqin ma'rufiyah, jalan-jalan utama di dalam kota dan kawasan pemukiman terendam air. Hampir sama ya. Tadi kan contohnya bahasa Indonesia, tetapi di sini bahasa Arab sama saja. Al-atfal ya'maluna fil hadiqah, anak-anak sedang bekerja di ladang Kemudian istama'a danar kissatal batani, danar sedang mendengarkan kisah para pahlawan. Sudah jelas lagi seperti tadi. Nah, di sini selanjutnya bentuk kosakata BI berdasarkan persona. Kosakata persona pertama dalam BI pronominal persona yang digunakan untuk seorang yang sedang berbicara. Persona pertama dalam BI dibagi atas dua macam, yaitu persona pertama tunggal dan persona pertama jamak. Langsung contohnya, aku berjanji akan belajar. Nah, di sini contoh yang tunggal. Kemudian kami duduk di beranda depan. Ini contoh yang persona jamak. Kemudian di sini selanjutnya itu persona pertama BA. Contohnya, ana maqbudun arba'a marrat. 4 kali saya tertangkap. Sayanya ini yang
Mana ini yang dimaksud dengan kosakata persona pertama dalam BA? Kemudian lanjut. Persona kedua BI. Persona kedua BI, contohnya sini. Persona kedua ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang sedang diajak bicara. Jadi aku dan kamu. Contohnya langsung saja, nama kamu siapa? Kamu ini yang disebut persona kedua BI. Sekarang kamu berpikir kalian sudah melakukan salah satu dari prinsip manajemen. Jelas. Kemudian persona kedua BA. Persona kedua merupakan kata ganti yang ditunjukkan kepada orang yang kita ajak, ya, hampir sama tadi. Terus masmuk, siapa namamu? Tafakkur al-an antum amilu mabadi idarah. Dalam bahasa Arab terdapat domir kaf dan tak yang berada di akhir dan awal. Kalau kaf tadi yang di akhir, ini disebut juga domir mutasil karena bergandengan. Kalau yang di awal itu disebut domir mustatir. Antum menunjukkan bahwa orang yang diajak bicara jumlahnya banyak atau lebih dari. Persona ketiga BI. Persona ketiga merupakan kata ganti yang digunakan untuk orang yang sedang dibicarakan. Jadi aku dan kamu itu membicarakan seseorang. Contohnya, dia berlari mengitari lapangan. Dia berlari mengitari lapangan. Dia anak kelas 3C di SMP. Jadi dia yang kita bicarakan. Kemudian persona ketiga BA. Persona ketiga merupakan kata ganti orang yang ketiga atau orang yang kita bicarakan sama tadi. Langsung contohnya, huwa yaqra'ul Qur'an. Nah, huwa ini yang menunjukkan persona ketiga. Huwa ya'abu fil maidan. Terus ishtaddat nadhafah, berlebihan, hati mereka terlalu bersih. Hum yarji'una minal madrasah. Di sini ada huwa dan hum. Nah, kosakata persona ketiga ada huwa dan hum ini. Huwa diletakkan di awal kata, ia juga disebut sebagai domir munfasil karena terpisah. Hum merupakan kosakata persona ketiga dalam bahasa Arab, namun ia digunakan untuk jumlah yang lebih dari 2 atau banyak. Kalau huwa tadi cuma 1, kalau yang hum tadi untuk banyak. Sekian, terima kasih.